Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal baghdha'u wa hiya al-haliqatu haliqatud dini la haliqatus sya'ri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabba ilaikum da'ul umami qablakum. Dabba itu ngerayap. Semakin banyak penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat sebelum kalian, yang penyakit itu akan merayap mendatangi kalian. Jadi penyakit ini dabba ilaikum, merayap kepada kalian. Apa yang merayap? Da'ul umami qablakum, penyakit umat-umat sebelum kalian. Apa itu? Al-hasadu, iri dengki, wal baghdha'u, dan benci. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang merusak umat-umat dulu. Itu adalah munculnya rasa dengki, munculnya rasa hasud, dan munculnya kebencian kepada saudara-saudara sendiri. Kemarin saya sampaikan para rawusami bahwa ketika orang itu hasud, itu seolah-olah dia sedang memprotes apa yang sudah menjadi keputusan Allah. Padahal kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Profesi bisa dikopi, pekerjaan bisa ditiru, tetapi rizki tidak pernah bisa ditiru dan dikopi. Maka kalau kemudian kita harus iri dengan sesama, ngapain? Kalau saya sekantor dengan teman saya kemudian dipromosikan naik jabatan, lah terus kenapa? Wong memang Allah ngasih bagian dia kok. Orang jabat itu, Bu, bayarannya banyak, tunjangannya banyak, kebutuhannya juga banyak. Gimana? Tanggung jawabnya banyak, berat. Maka kalau saya kemudian melihat ada teman saya dipromosikan naik jabatan, kemudian saya protes, saya iri, saya hasut, saya dengki, aras goyang. Kenapa? Kita sedang memprotes kehendak Allah. Makanya kenapa sampai diibaratkan orang yang hasut dan dengki itu masuk ICU Karyadi itu tidak cukup. Kenapa? Karena itu grogoti. Ingat, orang hasut itu seumur-umur selama dia tidak menghilangkan hasut dan dengkinya, dia terhina terus hidupnya. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan sedikit pun. Kenapa? Karena dia hasut sama orang, yang dihasuti tidurnya nyenyak, sementara kita, saya yang hasut masih mikir. Gimana? Gimana? Awak greges. Lah jenengan ngadep ki pasok, Bu. Saya habis ini kalau nanti ada kabar Bu Nunuk terus keroan, saya tidak mau tanggung jawab. Lo nyanding kipas sampai 2 itu. Oh, tidak dinyala, no. Oh, cuman variasi nih, kok. Jadi orang-orang hasut itu sebenarnya sadar tidak sadar, dia itu pelan-pelan dihilangkan orangnya tidak ada rasa bahagia sedikit. Makanya hidup paling enak itu mencoba untuk mengurangi beban pikiran. Yang tidak usah dipikir, ngapain? Ya kan? Wong kono sing di mobil kok sing mikir aku. Itu loh. Yo numpaki yo ora. Nggih to?
Lo ngapain gitu loh. Misalnya, saya ke gerbang, lihat Pak Wardi toko bangunannya ruwami, nggak cuman kol, truk yang perlu nih. Wah, Pak Wardi ini luar biasa ini. Loh, lawang Pak Wardi yang dodolan, Pak Wardi juga yang menikmati untungnya. Loh kok aku gambleh di depan? Gitu loh. Gimana? RGP mover. Okay. Saya dapat bocoran RGP mover ini semakin tidak terbendung, Pak. Sebentar lagi jadi penguasa pelabuhan. Ya. Wah, tapi ini penguasa pelabuhan Pak Pur gak teko Zawiyah nanti. Betul-betul sing resik-resik. Soalnya biasanya sing resi laron Pak Pur. Sing gulung karpet Pak Pur. Oke. Sing ngadan Pak Pur. Jadi nanti Pak Pur tuh mlebu swarga iku karo karpet koyo Aladin nih. Ya, aku bonceng ya, Pak. Ya. Pak Pur usahanya majunya luar biasa. Wah, ini rezeki. Kalau mau melatih diri kita punya hasud apa tidak, bisa nggak kita melatih diri kita? Pak Pur bahagia, oh saya melu seneng. Nek perlu, ayo syukuran. Sing syukuran sing bayari aku. Lah syukuran kanggo sapa? Kanggo Pak Pur, wani lah. Wah, ngoten lho. Ya. Nah, ini gitu. Maka kalau ada orang kemudian ya mampu bertanya kepada diri dia, ada nggak sih sebenarnya hasud? Soalnya orang hasud itu biasanya spontan, Pak. Orang hasud itu cepat dan spontan. Ya. Begitu CRV-nya Pak Pur lewat, wah, anyar terus sih. Wingi truk, saiki CRV. Sesuk terjang ya kan? Kalau ketika Pak Pur lewat bawa CRV, lalu kemudian saya bisa bertanya kepada diri saya, alhamdulillah mobilnya anyar. Itu menunjukkan level kelas kita. Kelas kita itu ada pada seberapa kita ikut bahagia dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tetapi sebaliknya, begitu Pak Pur lewat bawa CRV, kemudian saya mulai update status. Berarti raklur. Itu loh kerjaannya pamer aja. Wong biasa nggo motor kok ndadak nggo CRV misalnya. Maka disitulah saya mulai terjangkiti penyakit. Maka orang hasud itu tidak akan pernah bahagia. Yang kedua, Allah pelan-pelan semakin meninggalkan dia. Hidupnya akan semakin berantakan. Duit mungkin dia punya, tapi bahagia dia tidak rasakan. Makanya tidak usah sekali-kali. Saya mulai dari diri saya, hindari betul sifat hasud, karena hasud itu akan menggerogoti kebahagiaan kita satu persatu hingga kemudian kita dijauhkan dari rahmatnya Allah. Maka semakin merayap kepada kalian penyakit yang menimpa umat sebelumnya. Apa itu? Al-hasadu wal baghdha. Sifat hasud dan sifat membenci. Makanya ini mengukuhkan rasa tali asih untuk saling menyayangi. Untuk bisa kemudian untuk bisa mengasihi sesama. Ya toh? Aku ketemu Mas Andri duwe dulur anyar. Saya ketemu Mas Sultan duwe dulur anyar. Bahagianya Mas Andri yo bahagiaku, wong kok nek syukuran yo mesti aku kecip rata. Nah ngoten to. Nggih. Minimal malam Jumat niku ono apa Mas Sultan? Buka bersama. Bu Eni bahagia, itu bahagia saya. Brose anyar, aku yo melu seneng. Gitu loh. Saya tahu kok Bu Eni itu cirinya nek brose anyar, iku rada diduwurno njogo. Lah nggih, awet mau ngadep saya miring-miring ngeten.
Gitu. Coba kalau satu orang ketawa dan kita bisa merayakan kebahagiaan, ya, ini kebahagiaan kita semua. Yang bawa bros Bu Eni, tapi kebahagiaan Bu Eni itu kebahagiaan keluarga Zawiyah. Ya. Dan tadi pas moto sudah difoto belum? Ya. Nanti cek di Instagram, Bu. Kalau perlu brosnya di zoom. Ya. Oke. Coba kita merasakan sensasinya ketika dalam kehidupan kita bisa bahagia dengan apa yang dirasakan oleh orang lain, maka malaikat itu akan berebut, ya Allah, ini hamba-hambanya Allah kok saling berbahagia, saling mengukuhkan cinta dan kasih sayang. Akhirnya malaikat itu berebut, berdoa agar orang-orang yang saling menyayangi dan mencintai ini berlimpah rahmat. Makanya orang rukun itu kan mesti berdekatan dengan rahmatnya Allah. Nah, jangan sampai ada hasud, jangan sampai ada benci. Wahiyya al-haliqatu. Sebab hasud, sebab dengki, sebab benci itu al-haliqah, seperti alat cukur. Halikotuddin yang mencukur dan memotong agama. La halikotus sya'ri, bukan mencukur rambut. Pun tak sawang riyen lagi moto. Nah, nggih sampun Bu. Dikinten ten grup ya, Bu. Maka sampai disebutkan orang yang hasud itu agamanya dipotong. Sebab apa? Sebab dia mulai dosa-dosanya itu mulai bertambah, dosa-dosanya orang yang dihasuti mulai diangkuti, dan pada saat itu kemudian kebahagiaan pelan-pelan dicabut. Makanya orang-orang yang suka hasud dan dengki itu biasanya uripe itu cuman rumusnya piya dan piye. Piye urip kok ngene terus, piye urip kok ngene terus. Makanya saya pernah nggih, ini bagian pepeling buat kita semua. Kalau di dalam hidup kita mulai kemeresek, itu seperti radio yang gelombangnya, frekuensinya tidak pas, maka segera paskan frekuensi kita. Mungkin ada yang salah dengan perilaku kita dengan sesama manusia. Mungkin ada yang salah dengan cara hubungan kita dengan Allah. Mungkin ada yang salah cara kita kemudian bermuamalah, berinteraksi dengan sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, saya punya duit, saya tidak bahagia. Saya punya rumah, saya tidak bahagia. Saya punya pekerjaan, saya tidak bahagia. Kalau saya mau koreksi, kenapa? Oh, mungkin saya suka iren-irenan, suka iri, menghasut Mas Andri. Oh, iko anu ini, iko anu ini, iko anu ini. Jadi sebenarnya kita cukup jujur aja dengan kehidupan kita kok. Oke? Cukup jujur aja dengan kehidupan kita. Ada nggak sih salahnya hubungan kita dengan Allah, frekuensi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hasud dengki itu seperti alat cukur, alat potong, agama yang dipotong, agama yang dikorbankan, keluarga yang dikorbankan, kebahagiaan dia korbankan. Kenapa? Uripe usil. Uripe usil. Ngurusi orang yang sebenarnya tidak perlu diurusi. Lah ngapain saya ngurusi RGB mover? Gitu? Orderan juga masuknya ke Pak Pur, ya kan? Justru kalau perlu saya, ya Allah, muka-muka RGB mover ini semakin laris, semakin banyak pelanggannya, ya Allah. Kapan-kapan terus engkau nggawa rene nggawa ingkung, lah ngoten loh. Itu loh. Nah, sementara teh dulu. Oh ya, teh dulu Bu. Okay. Teh niku baru pemanasan. Ya. Maka sebenarnya kalau kita mau nyoba
kalau mau nyoba, kita sama-sama sajalah. Bukan saya nyeramai panjenengan. Ayo sama-sama nyoba. Kalau kita pengen dalam hidup kebahagiaan kita berlipat ganda, latih untuk kita ikut merayakan kebahagiaan orang lain. Gak ada untungnya kok. Kamu aku bengi-bengi mikir ya Allah iki piye ya RGP Mover iku tenanan ora ya. Kalau klub sampai rak iso turu kawanan gak subuhan. Kene lek rak subuhan mikir RGP Mover. Padahal sing duwe RGP Mover niku wis itikaf subuhan. Gitu. Siapa yang rugi? Saya. Kalau dalam hidup saya mulai usil dengan Pak Pur, saya sudah mulai mencari tahu ini gimana, ini gimana, ini. Apalagi sampai kemarin sudah saya sampaikan, orang itu menghasut, mulai dengki, dan kedengkiannya mulai dicerita-ceritakan kepada orang lain, maka disitulah Allah mulai menyiapkan episode panjang musibah di dalam kehidupannya. Bukan selalu dalam bentuk materi, bukan selalu dalam bentuk sakit, tetapi dalam bentuk hilangnya kebahagiaan hidup. Sakit dipaham nggih? Sakit dipaham nggih? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang menguasai jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Ya, kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah sempurna keimanan kalian sampai kalian mau saling mencintai dan menyayangi. Arep ning Zawiyah wianan, kue boncek tam laku le. Gitu. Buatan Arab nyindir niku biasanya sing pas subuhan, ya kan? Subuhan kan wonten sing berjihad jalan kaki. Tapi nek wangsul delalai wong niat tiang saya niku delalan tuh ojekan. Lho niku tiang. Napa? Oh, perlaganan. Padahal kula kusnudun ya Allah, tiang lek niate apik. Subuhan niku berangkatnya melampah. Lu wangsul kok delalan tuh wae ojekan. Oh, ternyata janjian toh, Bu. Oh. Oke. Jenengan nek ngertos, nggih. Ngertos hiburan pagi hari di BSP Village itu nggih subuhan di Joglo itu. Nggih. Delok dinamika mak-mak kemeriah gitu kan. Nggih. Kalian gak akan masuk surga sampai beriman. Dan kalian tidak akan sempurna keimanannya hatta tahab. Sampai mau saling mencintai dan menyayangi. Saya dengan Pak Umam sedulur yo mboten, tapi kita seperti keluarga karena podo-podo nok Zawiyah yo ketemu sing setunggal nok jadi barang, sing setunggal ten buban nggih Pak Umam nggih. Kenapa? Karena kita saling mencintai sebagai sesama afala unabbiukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Ya. Apakah kalian mau aku ceritain sesuatu yang jika kalian lakukan maka akan muncul rasa tahabbtum, saling mencintai satu dengan yang lain? Mau apa tidak? Mau. Apa itu? Afsyus salama bainakum tahabbu. Sebarkan salam. Saya kula tanglet kali panjenengan, kira-kira seringnya kita kalau ketemu konco akrab niku uluk salam nopo sing liyane? Lah nggih wong kula niku nate kok ngoten niku njajal kok ketemu kali konco salam kaya lagi kenal wae ngoten niku. Assalamualaikum. Ala mas dadak salam bareng kok lagi kenal we. Oh ternyata niku salam niku nek lagi kenal ternyata. Nggih. Nah, apa maknanya afsyus salama bainakum? Sebarkan salam.
itu maknanya adalah bisa dimaknai mengucapkan salam, atau ketika ketemu dengan orang lain maka tunjukkan mimik muka yang bahagia. Ketika ketemu dengan teman, tunjukkan rasa rindu, rasa cinta. Tapi nggih, yo coba basa-basi nemen, Bu. Lagi bar ketemu, ya Allah, aku kok kangen kowe. Iku ketok, dan iku ketok basa-basine. Artinya apa? Afsyus salama bainakum itu adalah munculkan rasa kasih sayang dengan sesama. Nggih. Nah, akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-ghillu wal hasadu ya'kulanil hasanat kama ta'kulun narul hataba. Kama ta'kulun narul hataba. Al-ghillu, rasa dendam. Wal hasadu, dan hasud. Bapak Ibu hati-hati. Ya. Jangan sampai kemudian ada perasaan untuk ingin mencelakakan orang lain. Jangan ada rasa dendam. Kecewa itu manusiawi, tapi tak perlu kemudian kita berkeinginan untuk mendatangkan kemadharatan bagi orang. Pak Pur lewat dengan mobilnya, tak titeni ki aku ketoya arep nggawa apa Mas, kira-kira sing paling iso nyoblos ban itu apa? Paku. Mboten jarum pentul. Jangan ada rasa dendam. Orang yang punya rasa dendam niki diibaratkan apa? Orang yang punya rasa dendam dan orang yang punya rasa hasud. Kedua sikap ini ya'kulanil hasanati, menggerogoti kebaikan, kama ta'kulun narul hatoba, seperti halnya api menggerogoti kayu bakar. Ya Allah, nih dipikir-pikir ya. Dipikir-pikir, nikilah pentingnya. Urip niku sak dermo. Urip itu sudahlah, hidup itu sesuai dengan apa yang kita mampu. Kalau kita bisa berbagi kepada orang lain, kita berbagi. Kita tidak bisa berbagi orang lain, jangan menyakiti. Jangan menyakiti. Apalagi sampai kemudian, wong di sini perintahnya afsyus salama kok. Bukan afsyul fitan, bukan afsyul fitnah. Bukan menyebarkan fitnah. Orang menyebarkan fitnah itu kan lamis, Bu. Pak, gitu? Kalau lagi ngomong memfitnah kemana-mana, loh, tidak sadar. Ada satu riwayat, orang yang suka menyebar fitnah, itu diibaratkan, dia sedang menyiapkan hujan duri. Dosanya mboten kantenan. Apalagi kalau orang-orang memfitnah dengan fitnah-fitnah yang keji, suudzon dengan cara-cara yang keji, jangan sampai. Wong perintahnya agama ini pun apa? Perintahnya agama, nek gak cetha takono. Gitu? Pak Pur iso tuku CRV itu sumbernya dari mana? Aku ngomong ke Mas Andri, bengi ono tuyul. Ya. Iku Pak Pur kok ketok ngingoni tuyul nang mburi. Tuyule niku mangane sari roti. Gitu? Kan enak kalau saya gentle, saya tanya sama Pak Pur, ya Allah Pak Pur, jaringan ini kok bisnis saya nyenengin banget. Itu kira-kira itu kuncinya apa Pak Pur? Oh ngene Pak. Kunci pertama kalau pengen bisnis sukses, jam 2 bangun, Bapak tahajud. Oh ngoten. Iya, terus apalagi Pak Pur? Yang kedua, baca waqiah fadilah. Baca surah. Loh Pak Pur ini pengamal waqiah loh Bu. Oh jangan, jadi kalau Pak Pur kadang subuh atau ngantuk-ngantuk, niku melekan waqiah niku. Oh nggih. Yang ketiga, 4, 5, 6, enak. Hati-hati Bapak Ibu. Qabil dan Habil itu terlibat pembunuhan ya gara-gara fitnah dan hasud.
Negara-negara di Timur Tengah itu pada luluh lantak satu persatu ya gara-gara fitnah orang-orang nggak jelas itu. Kalau sudah ya Allah, wis naudzubillah summa naudzubillah, jangan terbiasa kita suudon kepada orang, jangan terbiasa kita memfitnah orang. Ya. Soalnya pulau ngerasa no ya Allah pedih sekali Bapak Ibu. Difitnah begini, difitnah begini, difitnah begini ya Allah. Tapi saya kemudian ya Allah senang. Dulu guru saya itu kalau ngasih contoh, nek sampean difitnah orang, rayakan kegembiraan. Sebab nopo? Selama itu tidak kau lakukan, maka Allah angkat derajatmu dan orang yang memfitnah itu akan dibenamkan derajatnya oleh Allah Subhanahu. Jadi berarti kuping niki wis rodok kandel. Rodok setengah kebas nih Pak. Rodok setengah kebas. Begini fitnah, begini fitnah, begini fitnah, begini. Watul sama Gusti Allah. Ya Allah, saya cuma minta engkau bersaksi bahwa apa yang difitnahkan kepada si fulan, si fulan, si fulan oleh si fulan, si fulan tidak benar sama sekali. Jenengan berikan hidayah kepada beliau-beliau itu ya Allah. Wonten boten ngaten niku. Wonten boten. Wonten boten. Kita arep balas dendam ini. Beto itu orang patek wonten niku berarti kan siap-siap balas dendam nih kan. Oh ditenono kan ngaten kan. Tetapi sedih itu manusiawi, berpikir itu manusiawi, tetapi melatih diri kita. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Gini, makanya di sini disebutkan apa? Jangan sampai ada orang itu punya rasa dendam, punya hasud, ya. Karena dendam dan hasud itu akan menggerogoti kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sebagaimana api itu menggerogoti kayu bakar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam gak patek semangat selawat ya. Sholli ala Muhammad. Keguyu karo Kanjeng Nabi kan. Wah, lah kok selawat karo aku kok dadak kudu diulang-ulang. Sholli ala Muhammad. Laisa minni. Oh. Kanjeng Nabi niku kalau sudah bilang laisa minni niku juwengkel mboten kantenane. Jare nek bahasane wong Jawa Timur jawengkel. Nek bahasa Wonogiri Mas, juwengkel. Bahasane Jawa Timur jawengkel mboten. Laisa minni dzu hasadin wala namimatin wala kahanatin, boleh dibaca kahana, boleh dibaca kiana, wala ana minhu. Loh coba bayang loh, Kanjeng Nabi niki jengkel kepada siapa? Laisa minni, tidak termasuk bagianku, tidak termasuk umatku. Itu Kanjeng Nabi. Apa? Dzu hasadin, orang yang memiliki sifat hasud. Satu Bapak Ibu, ayo kita perhatikan. Dzu hasadin punya sifat hasud. Dia dengki. Hasudnya itu cirine apa toh? Siji, tidak senang dengan kebahagiaan orang. Dua, ada terbetik pikiran untuk terjadinya kemadharatan bagi orang tersebut. Dan cirinya biasanya hasud itu terjadi spontan. Soalnya niku wis gawan. Kan nggak ada cerita kok lagi kemudian lihat ini, sik aku tak hasud dhisik. Napa mboten? Gak ono. Wong hasud niku spontan. Orang hasud itu spontan. Ya Allah, cek enake Mas Bagas ini kok tapi kok pirang-pirang. Gitu. Kemudian enggak bisa kemudian saya bilang, sik tunggu sebentar. Saya baru mau hasud. Enggak ada. Wong hasud itu spontan. Ya. Minimal apa? Ada kenikmatan asemi. Ini anak kenikmatan Allah. Jadi kalau sudah ketemu asem, sudah ketemu Allah, sudah ketemu paling, ya dan
mobilnya anyar, alah paling warisan, ya kan? Gitu. Jadi kalau misalkan mobilnya truknya anyar, alah paling lelangan, gitu. Jadi kalau sudah ketemu asem, sudah ketemu Allah, sudah ketemu paling, alah paling, itu berarti spor, alah paling. Maka laisa minni dzu hasadin, tidaklah termasuk umatku orang yang punya sifat hasud. Bayang, wala namimatin, ya Allah, bahayanya. Namimah niku napa? Adu domba. Seneng nek koncone niku gabrukan. Ya. Aku delok Mas Bintang karo Mas Rizky kok awit mau kok ketoke akrab banget. Ya. Mas Bintang ngocekno kacang, Mas Rizky yang makan. Kemudian saya bilang apa? Saya cerita sama Mas Adit. Saya cerita sama Mas Beni. Begini, ngerti ra? Ojo. Ya. Nggak usah dibumboni ya, nggak usah. Jadi Kanjeng Nabi itu jengkel sekali. Ada orang hasud, yang kedua namimah, sudah dengki, yang kedua adu domba. Adu domba itu cirinya apa? Adu domba itu menyebarkan fitnah yang tidak benar, supaya satu dengan yang lain itu saling gabruan. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Kanjeng Nabi niku kalau sudah bilang laisa minni, tidak termasuk umatku, itu berarti maknanya satu. Kanjeng Nabi jengkel, super jengkel. Yang kedua, laisa minni itu termasuk orang-orang yang alamat, kalau Rasul sudah bilang laisa minni, niku berarti uripe niku sudah mulai bermuram durja. Banyak persoalan. Yang ketiga, kalau Rasul mengatakan laisa minni, nanti itu di akhirat Rasul pikir-pikir mau ngasih syafaat. Napa nih bahasa Jawa niku apa bu diencepi? Ngoten niku napa bojone? Melengos. Rasul melengos. Kanjeng Nabi kula nyun syafaat gak? Lah napa? Lah awakmu mbiyen senengane hasud to. Ya Allah kula hasud gak? Adu domba juga. Rasul melengos. Lho terus kula angsal jatah ya mbuh. Wah, coba jenengan bisa bayangkan urip dicueki Kanjeng Nabi niku kira-kira sengsara apa mboten? Sengsara apa mboten? Ya. Jadi kalau ndak senang sama orang tuh ndak usah adu domba. Nggih. Sebab apa? Musibah. Nek ora percaya jenengan delok jajalan ya. Kula kok suwe ra ngomong jajalan. Nggih. Nek ora percaya jajalan. Nggih. Ada orang kok berani dengki, ada orang berani hasud, dan ada orang berani adu domba. Jajalan. Engko nek misalkan ora kebukti, ya, ayo ngopi. Baleni mana? Mana Mas ya? Baleni ya? Oh ya. Jadi nek patek mandi baleni. Ayo Bapak Ibu, saya mulai dari diri saya. Saya mulai dari diri saya. Saya kadang mulai nopo Bapak Ibu. Saya itu kalau ada di grup, isinya niku perang stiker macam-macam nih di grup kantor niku. Saya di grup alumni niku biasanya langsung saya clear chat, tak resi langsung clear chat. Ngoten niku mawon saya masih dipaitu sama anak saya sama istri saya. Soalnya apa? Fotonya masih 25.000. Saya tidak tahu caranya buang. Mas Bagus ada waktu. Loh kok langsung dihapus semua? Kok enggak solusi gitu. Hati-hati Mas Bagas, jangan deket Pak Budi nih. Nanti khawatirnya keselamatan korek nanti. Ya, hati-hati Bapak. Saya kadang kalau ada informasi apa begitu, terutama itu di alumni ngoten kan kadang awalnya rukun,
Lama-lama nanti terus tukaran. Saya jengkel. Kalau lihat-lihat begitu itu jengkel. Saya tuh orangnya tidak bertahan. Ada rame-rame begitu tuh tidak bertahan. Saya clear chat. Tahu-tahu resik. Nanti kalau di WA sama teman saya, ini arti informasi sini, lambo tak clear chat kok. Jadi grup-grup saya itu banyak yang saya clear chat. Kalau sudah mulai ada kelihatan nyinyir-nyinyir, langsung saya resik. Resik. Kalau masih ada porsi, langsung saya arsipkan. Kalau diarsipkan mas, nah diarsipkan kan karena tidak termonitor, kan akhirnya penuh juga Pak. Nah biasanya kalau memungkinkan live saya live, ya. Tapi saya biasanya tidak live karena sungkan, karena sudah diajak gabung. Sebab nopo, saya tidak nuturi panjenengan, saya tidak menasihati panjenengan, tetapi saya juga dalam rangka ingin melatih diri saya. Nauzubillah wal'iyadzubillah. Besarnya dosa orang yang hasud dan orang yang adu domba. Sebab apa? Sebab orang yang hasud dan adu domba itu hidupnya akan dibikin ruwet oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kalau saya tidak kunjung bahagia, mungkin urip ruwet dan ngeruweti orang lain. Makanya sebelum saya akhiri, intinya para rawuh sami. Intinya nopo? Belajarlah ridho bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita sudah ada yang nata. Sunnatullahnya Allah itu sudah menata sedemikian rupa. Tidak ada kata kebetulan. Tidak ada kata kebetulan bagi Allah karena semuanya sudah ditata di dalam sunnatullah. Maka apa yang diberikan kepada orang lain tidak mungkin pindah kepada kita. Apa kalau saya iri sama Pak Wardi terus tiba-tiba saya jadi bos toko bangunan? Nggih. Bisa jadi saya niru Pak Wardi punya toko bangunan, ya. Begitu saya keturutan punya toko bangunan, lolo soalnya apa ora apal rego. Ya. Nggih Pak, saya itu kadang aku urus ukuran segini ngoten nglotok sedoyo nggih Pak. Ya. Kayak Pak Pur itu kan begitu pindahan ukuran berapa? Oh, segini. Loh Pak, ra iso kurang sithik ae. Menarik Mas Lulus sih. Susuke nggo ingkung. Nah, nggih, jangan. Ayo kita belajar ridho dengan apapun yang diberikan kepada kita. Belajar ikut merayakan kebahagiaan dengan kebahagiaan saudara kita. Belajar untuk punya rasa empati, solidaritas dengan kesedihan saudara-saudara kita. Sebab nopo? Kanjeng Nabi sudah menjelaskan, jangan sampai orang yang punya hasud, orang yang suka adu domba, walakihanatin au ay walakahanatin, senang merdukun. Wonten tamboten sing seneng merdukun. Wonten tamboten sing seneng merdukun. Oh, nerak jawab kita roto-roto wajah-wajah dukun ini. Nggih. Bapak Ibu, saya sarankan, ampun. Kalau mau ikhtiar yang ceto-ceto mawon, kalau punya hajat kepada Allah, sholat hajat, sholat tahajud. Kalau punya hajat kepada Allah, silaturahim, ngaji. Gitu? Pak, dosisnya kurang tuh berikan. Kemarin enggak jadi dilis. Nanti habis ziarah saja deh. Kalau misalkan dosisnya kurang nih, dosis itu sampai blenger jaringan buat nelas no. Jangan sampai main-main dengan perdukunan, jangan sampai main-main dengan hal-hal yang demikian. Sebab nopo, setan tidak akan pernah bisa mengarahkan kita kepada keberuntungan. Kalau ada orang, cocok kok Pak. Teman saya itu punya warung makan Mas Rizky. Tuku centong. Apa bahasa centong? Centong. Loh, centong kok 25 juta itu. Padahal niku tumbas Tenjati Sari pinten? 5.000 kali.
Tapi usah nyentong tugel. Ya kan? Dan saya bilang, kenapa? Kok centong kok 25 juta? Maharnya mas. Terus saya bilang, loh, sampean wong bisnis kok nggawe-nggawe perkara begitu. Saya bilang, ndak mungkin uripe sampean ayem. Ndak mungkin duit itu bertahan, mesti nanti hilang. Mesti nanti amblas, bablas. Okay? Sampai ada istilah duit setan dimakan setan, duit setan dimakan koncone. Ya, duit setan dimakan demit, duit demit dimakan setan. Tidak ada. Orang mempekerjakan setan, memperjakan sihir, mempekerjakan ilmu hitam, gitu. Ono, nggih, ten mriko, ten gunung mriko, ono sing nek bisnisnya lancar, maka syaratnya kon upluk-upluk. Ya. Tapi upluk-upluk kayak karo wong liya. Ya. Pak Pur awet mau kita kok bahagia sekali, kenapa Pak? Pengalaman. Oh menyenangkan orang. Oh menyenangkan orang. Maksudnya kalau sing goblok-goblok sampai seneng gitu. Oke, jangan. Oke, sebab apa? Pun tiga perkara ini yuk sama-sama kita hayati. Oke. Jangan hasud. Kenapa tidak boleh hasud? Karena hasud itu adalah bentuk protes atas ketentuan Allah. Oke. Wong jenengan hasud, rezeki itu juga tidak akan balik ke kita. Yang kedua, wala namimah. Jangan adu domba. Sebab adu domba itu akan merusak hubungan dan persaudaraan. Dan yang ketiga adalah wala kahana. Jangan main-main sihir. Jangan main-main dukun. Kayak yang tadi masih ada. Kenapa? Rasul sampai kemudian apa? Kemudian menyatakan wala ana minhu. Aku nggak akan menjadi bagian dari orang-orang. Oleh karena itu para rawasami, monggo sesarengan kita mohon kepada Allah, semoga minimal kita semua keluarga besar Zawiyah Al Azhar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Kuatkan rasa syukur, kuatkan rasa qanaah. Kalau kita syukur, kalau kita qanaah, insya Allah sifat hasud itu nggak akan kerasan di dalam hati kita. Tetapi sebaliknya, ketika hidup kita merasa tidak cukup, tidak syukur, tidak qanaah, maka rasa hasud itu akan menguasai jiwa kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari sifat hasud dan digolongkan menjadi orang-orang yang bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan jina biya min jamil ahwali wal afat. Lana biya jamil hajat wa tutahhiruna biya min jamil sayyat. وترفعنا بها عندك على الدرجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وترفعنا بها عندك على الدرجات في الحياة وبعد الممات. اللهم بارك لنا في أمورنا وفي عمرنا وفي رزقنا وفي معيشتنا وفي تعليمنا وتعلمنا وفي زاويتنا وفي كل معطيتنا وفي كل معطيتنا في الدين والدنيا والآخرة. أنزل الرحمة والمغفرة العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب